Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat TPNU Medan yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali tampil di hadapan para pemirsa sahabat TPNU Medan yang kami muliakan dengan tema yang berbeda dan siaran yang sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita nanti menjadi amalan-amalan sehari-hari untuk kita, terutama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita Al-Ustadz Dahrin Harahap, SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast PCNU Kota Medan yang kami muliakan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz Dahrin salah satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama, yaitu sebagai wakil khatib PCNU Kota Medan, dan Al-Ustadz sehari-harinya di Pondok Pesantren Tahfizul Quran, Yayasan Islamik Center Sumatera Utara. Tanpa memperpanjang kalam, sama-sama kita simak, jangan beranjak dari layar kaca ataupun siaran TPNU Medan. Sama-sama kita dengarkan, yaitu membahas tentang meraih rahmat, ampunan dan surga di bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tanpa memperpanjang kalam, kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sahabat pemirsa TPNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sampai saat ini. Antara lain nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat panjang umur. Sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga semua sahabat pemirsa TPNU Kota Medan dapat mengambil semua kebaikan-kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Kemudian mari kita sama-sama memperbanyak salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita sampaikan kepada beliau, insyaallah nanti kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat TPNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah merupakan bulan rahmat bagi kita. Bukan hanya rahmat kepada orang yang beriman, tapi juga rahmat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini kita akan menguraikan sedikit tentang rahmat yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman. Rahmat yang kita dapatkan di bulan mulia ini banyak. Di antaranya ada rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada rahmat
surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karena itu kita mulai dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini sudah populer dan sudah sering kita dengarkan ketika Ramadan tiba. Yaitu hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar dan Rasul mengucapkan amin 3 kali. Naik tangga pertama, Rasul mengucapkan amin. Naik lagi tangga kedua, Rasul mengucapkan amin. Dan naik tangga yang ketiga, Rasul juga mengucapkan amin. Lalu para sahabat yang hadir bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apa gerangan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tadi ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan dia berkata, 'Celakalah bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan sampai selesai Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.' Lalu aku mengatakan amin," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu rahmat Allah yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, celaka bagi orang yang diberikan Allah umur kesehatan sampai selesai Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang celaka. Kesempatan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin orang pun di antara kita tidak bisa yang menjamin bahwa dia akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tapi Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan inilah bulan ampunan. Sama seperti namanya, Ramadan itu artinya pembakaran. Kita diharapkan bisalah semua membakar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita bakar di bulan Ramadan ini. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka, yang seperti yang didoakan oleh Jibril tadi dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini juga merupakan hadis yang cukup populer kepada kita. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Nah, hadisnya sahih. Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Nah, ini mungkin hadis yang sudah sama-sama bisa dihafal oleh para pemirsa. Saking seringnya diucapkan oleh para ustadz ketika menyampaikan tausiah Ramadannya. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang didasari keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan semua dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Luar biasa rahmat Allah bagi kita. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak serta-merta begitu kita puasa langsung dosa kita diampuni. Ada 3 syarat yang harus kita penuhi yang dijelaskan oleh hadis tersebut kepada kita. Yang pertama, supaya dosa kita diampuni oleh Allah, kita berpuasa di bulan Ramadan itu dalam keadaan iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada Allah? Percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua
rukun iman itu ada sama dia ketika dia melaksanakan puasa Ramadan itu. Tapi kalau misalnya ya dia hanya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada Quran, percaya kepada hari kiamat, tapi tak percaya kepada qada dan qadar, kurang satu imannya, batal. Dia berpuasa, maka tidak bisa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat dia berpuasa itu imannya sudah kurang, tak sempurna lagi. Maka dia tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman itu kan ada 6. Harus semuanya ada sama dia, baru dia orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kurang satu. Kalau satu saja pun kurang, maka batallah imannya. Maka ketika batal imannya, dia pun berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat yang pertama. Kita harus benar-benar dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yakin kepada Allah. Jadi kalau tidak yakin dia kepada qada takdir dan baik Allah itu, maka gugurlah keimanannya. Berpuasa pun dia sebulan penuh, tak ada yang batal satu pun, itu tidak bisa menjamin dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, bahwa dia dalam keadaan berpuasa itu adalah ihtisaban, artinya itu mengharap pahala dan ujrah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ikhlas lillahi taala. Jadi seorang yang berpuasa kalau tidak ikhlas lillahi taala, maka puasanya tidak menjamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang yang berpuasa tapi puasanya bukan karena Allah, ya mungkin dia ria'an nas, ingin riak kepada manusia supaya dikatakan orang alim lah, dikatakan orang banyak ibadahnya lah, supaya dikatakan gurunya dia orang yang abid lah, bukan lillahi ta'ala. Maka walaupun dia puasa sebulan penuh, itu belum tentu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa, ikhlaslah lillahi ta'ala. Jangan yang lain-lain alasannya. Harus lillahi ta'ala. Berpuasa lillahi ta'ala. Dan memang semua ibadah kita itu pun syaratnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Maka jangan kita beribadah, ibadah apapun yang kita lakukan, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah bukan karena Allah, tapi mungkin bukan karena yang lainnya, ya misalnya pujian dari manusia, maka nanti dia mahsyar, dia datang menghadap Allah, bukankah dulu aku banyak ya Allah beribadah, beramal kepadamu? Maka Allah menjawab dengan tegas, bukankah dulu ketika engkau beramal itu bukan karenaku, tapi karena pujian orang lain? Maka sekarang minta bantuanlah kepada orang yang dulu engkau minta bantuan ataupun minta dipuji orang ketika kalian hidup di dunia. Tak bisa lagi. Maka kita ketika berpuasa, supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas lillahi taala. Dan juga ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu harus beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Dan merupakan syarat yang ketiga dalam hadis itu supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ijtinabul kabair, menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Jadi ketika kita sedang berpuasa, hendaknya kita harus menjauhkan diri daripada perbuatan dosa besar. Karena kalau kita pun sedang berpuasa tapi melakukan dosa besar, maka dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa-dosa berat itu antara asyirk. Jadi ketika dia berpuasa tapi syirik, dibuatnya tandingan sama Allah. Dia berpuasa tapi dia minta tolong kepada jin misalnya, maka itu syirik. Maka ketika itu walaupun dia berpuasa, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia syirik. Dia melakukan dosa besar pada saat itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan jelas
dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kecuali syirik kepada Allah bagi siapa yang Ia kehendaki. Jadi ketika seorang yang sedang berpuasa pun kalau dia musyrik, syirik, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi di antara dosa besar itu ada uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Berpuasa sebulan penuh, puasanya khusyuk, dia jaga dari semua yang membatalkan puasa, dia jaga semua dari yang menghilangkan nilai pahala puasa, tapi uququl walidain, dia durhaka kepada orang tuanya, dia sakiti hati orang tuanya, maka dosanya juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita pemirsa sahabat TPNU, kalau masih ada orang tua kita, berbuat baiklah kepada mereka. Sayangi mereka, bahagiakan hati mereka, karena mereka itu menjadikan pintu sorga bagi kita. Mereka itulah jalan yang sangat luas bagi kita untuk menuju sorga. Berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah tiada, maka doakan mereka. Ketika kita mendoakan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka di situ kita sudah mendapatkan 3 ibadah. Mendoakan orang tua kita itu, kita sudah mendapatkan 3 ibadah di situ. Padahal simple, ringkas, sebentar saja kita mendapatkan 3 pahala dari doa itu. Apa yang pertama? Yang pertama, ibadah kita ketika itu adalah berdoa kepada Allah. Doa itu merupakan ibadah kepada Allah. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kita doakan orang tua kita. Itu merupakan ibadah yang baik bagi kita. Kita orang yang sangat berbuat baik dan menghormati kepada orang tua. Sementara ibadah yang ketiga adalah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon ampunan kepada Allah, kita sudah dapat 3 ibadah. Jadi mari sama-sama kita menjaga diri kita. Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa kita melakukan dosa-dosa besar. Dalam hadis itu dijelaskan dosa besar itu memang ada 2 macam. Yang pertama yang mengakibatkan kita mendapatkan haddun, yaitu hukuman di dunia. Nah, kan ada hukuman di dunia. Itu seperti penzina. Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Al-ayah. Penzina perempuan dan laki-laki maka pukullah kedua-duanya 100 kali pukulan. Itu namanya had. Di dunia sudah dapat siksanya dia, dipukul 100 kali. Ya kalau dia mati 100 kali, matilah. Itu. Dan juga ada yang meminum minuman keras, itu kan dipukul sampai 80 kali. Itu namanya had. Jadi semua perbuatan kita yang mendapatkan had itu juga termasuk dosa besar. Dan yang kedua adalah dosa besar itu dalam hadis itu dijelaskan sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita adabnya di akhirat. Itu juga merupakan dosa besar. Itulah antara lain ya uququl walidain tadi. Durhaka kepada kedua orang tua. Asyirku juga syirik. Itu merupakan dosa besar yang gara-gara itu dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan ini bulan rahmat, bulan ampunan, tapi dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan dosa besar. Ini hadis yang sangat populer ya. Dan ada satu lagi hadis juga memang ini pun yang tak kalah populernya sama dengan hadis yang pertama. Sama-sama juga ini hadis yang Bukhari Muslim. Itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi hadis ini sama sebenarnya dengan hadis yang pertama tadi. Cuman ini ibadahnya beda. Kalau yang tadi puasanya di siang hari, ini puasanya di malam hari. Kita ada namanya qiyamul lail. Ketika kita melaksanakan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan, maka insya Allah dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada syaratnya. Sama seperti hadis yang pertama tadi. Dasar yang pertama sama adalah iman. Harus juga ketika dia melaksanakan qiyamul lail dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, kira-kira bagaimana cara menguatkan iman kita apalagi di bulan suci Ramadan ini kan, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu? Iya. Bagaimana caranya menguatkan keimanan? Jadi para ulama mengatakan iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazid wa yanqus, ya. Dan juga bagaimana cara menguatkan, menebalkan keimanan kita? Pupuknya adalah amalus solihat, beramal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Ketika kita memperbanyak amal soleh, maka iman kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin tebal. Iman kita akan semakin kokoh. Jadi perbanyaklah solat berjamaah ke masjid. Insya Allah iman kita akan kuat. Solatlah solat sunnah, witir, solat tahajud, solat qobaliyah, ba'diyah, duha, semua, maka itu akan menguatkan daripada keimanan kita. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, seperti berbagi kepada fakir miskin. Maka di situ kita akan merasakan bagaimana nikmatnya iman itu ketika kita berbagi kepada yang membutuhkan. Di situ itulah salah satu cara untuk menguatkan keimanan kita, memperbanyak amal soleh. Dan yang paling hebatnya lagi untuk menguatkan keimanan kita, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau bisa, bukan hanya sekedar membaca, tapi pahami. Tengok apa arti Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran itu lebih masuk ke dalam hati kita, tahu kita artinya, tahu kita maksudnya, maka itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, jadi kuncinya memperbanyak amal soleh. Itulah untuk menguatkan keimanan kita. Ya. Terima kasih Al-Ustaz. Alhamdulillah, sungguh luar biasa penjelasan pada sore yang berbahagia ini. Para pemirsa, sahabat TPNU Medan yang kami hormati, dimanapun berada, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Jadi Al-Ustaz, sebelum kita menutup perjumpaan ini, sama-sama kita dengarkan kesimpulan daripada Ustaz. Ya. Pemirsa, sahabat TPNU yang dirahmati Allah, adapun ya kesimpulan daripada tausiah singkat kita pada Ramadan ini, yang pertama bahwa Ramadan adalah merupakan bulan rahmat kepada kita, bulan ampunan kepada kita. Maka mari kita kejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, dengan melaksanakan qiyamul lail. Ketika itu sudah bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan surga yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang menjelaskan tentang puasa itu, di akhirnya kan dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa, dia penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah, menjauhkan diri dari semua perbuatan dosa besar, maka itu merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, sebagai balasannya
Allah sudah siapkan kepada mereka itu surga. Nah, itu kita temukan dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 133, kalau tidak salah. Ya. Itu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bisa menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini, insya Allah, maka kita nanti akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bisa melaksanakan semua perintah Allah di bulan Ramadan ini dan mendapatkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti bisa semua mendapatkan ganjaran dari Allah, yaitu surga Jannatun Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat pemirsa TPNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tausiah singkat kita pada Ramadan ini. Semoga bisa menambah keimanan kita dan bisa menambah gairah kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat TPNU Medan yang kami muliakan, berakhir sudah perjumpaan kita pada sore berbahagia ini. Apa yang disampaikan Al-Ustadz sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.